bisa di kalau ditanya sama Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi di Marki Pos, mari kita ekspos. Di teman-teman sekalian, kemarin Mas Iweng Karinding sudah mengeksposur daerah hutan wisata bambu Bulak Salak Cangkringan. Di sana kita udah seperti yang teman-teman lihat kemarin, ada beberapa jenis bambu di sana. Di sana adalah laboratorium bambu, dan nantinya juga akan ada kegiatan seni budaya di sana. Di sana kegiatan seni dan budaya akan diakomodir oleh Yayasan Darmatika Budaya Manik Mataram. Darmatika Budaya Manik Mataram, yang kebetulan ketua yayasannya ada di depan saya ini, Mbak Tika. Kalau saya manggilnya Bunda Tika. Selamat. Tua ya? Selamat sore Bunda Tika. Sore. Oke, Bunda Tika, bisa diceritakan dulu Darmatika Budaya Manik Mataram itu apa sih sebetulnya? Darmatik itu berdirinya sudah agak lama. Mas Maul mungkin juga sudah mengenal sebelum pandemi ya. Yeah. Sudah Mas Maul pernah maksudnya bersama-sama dengan kami waktu itu. Tetapi karena pandemi maka kegiatan itu waktu itu baru pameran lukisan, baru lukisan aja gitu. Terus kalau apa itu Darmatika Budaya Manik Mataram, itu kegiatannya nguri-uri budaya Jawa. Arti dari Darmatika Budaya Manik Mataram panjang, karena itu yang kasih nama Pak Arta. Karena yayasan ini didirikan oleh Pak Arta. Maka nanti tanya aja ke beliaunya ya. Nanti kita ada sesi sama Romo Arta. Ya. Yang intinya saya ini hanya diberi mandat oleh Pak Arta. Yayasan itu berdiri diberi mandat oleh Pak Arta untuk atas keprihatinan Pak Arta. Ya nyun sewu minta maaf, maksudnya seniman-seniman kita yang di Yogyakarta ini antara yang berhasil dengan yang tidak berhasil dalam kehidupannya, terutama perekonomiannya, itu banyak yang di bawah di bawah garis tengah lah, maksudnya gitu. Padahal karyanya luar biasa, karyanya hebat-hebat, dan setiap tahun itu muncul seniman-seniman yang baru. Nah, dititipkan kepada saya untuk bagaimana teman-teman ini bisa bersandar dengan karyanya. Saya dipandang mampu dengan pola-pola saya, dengan kreativitas saya untuk memberdayakan teman-teman seniman ini, sehingga teman-teman ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri dengan karya-karyanya. Nah, kalau Darmatika Budaya Manik Mataramnya itu nanti Romo Arta yang akan menjelaskan. Tetapi inti dari semua kegiatan yang akan dilakukan oleh Darmatika itu adalah kegiatan di bidang seni, terutamanya teman-teman itu bisa mandiri dengan karyanya, perekonomiannya meningkat dan lain sebagainya. Itu yang dititipkan kepada saya. Itu. Lalu pertanyaannya apa lagi nih? Saya kalau ngomong soalnya nggak bisa berhenti. Nah, kamu mau nanya apa lagi tentang Bukir Sari? Belum. Agak lompat itu. Sekarang nih setahu saya nih, teman-teman, kemarin karena kami juga syuting di sini, di rumah ini, kami punya syuting film, mungkin belum di-post karena masih kami buat lomba-lomba lah, festival-festival. Jadi sekarang Darmatika dulunya di selatan, sekarang di utara, ada di dusun apa? Sini Pakem Binangun. Di Pakem Binangun ada sekitar 3,4 hektar tanah di sini, dan ada rumah-rumah seniman di sini, dan akhirnya Romo Arta bersama Darmatika Budaya Manik Mataram di sini membuat kegiatan-kegiatan yang akhirnya daripada kegiatan-kegiatan ini nggak punya nama atau naungan, dikasih nama ya,
Bunda ya. Nah, kalau itu beda lagi itu ceritanya. Ah, itu gimana itu, Nah, Bunda? itu jadi ini ceritanya sangat jadi menarik. salah ini. Iya. Takut salah. Ya, begini. Jadi kegiatan Dharmatika Budaya itu kemarin vakum karena pandemi. Dulu sebelum pandemi, setelah dari satu yayasan, akhirnya kami membuat satu yayasan lagi yang namanya Dharmatika Budaya Nusantara. Salah satu pengurusnya adalah Mas Maul, ya. Waktu itu Mas Maul ada di dalam kepengurusan. Kemudian anak-anak masih remaja-remaja, masih muda-muda, anak UMY dan lain sebagainya. Waktu itu kami memang menggiatkan anak-anak. Tetapi setelah pandemi kocar-kacir bubar. Betul. Anak-anak juga sudah pada lulus dan lain sebagainya. Maka kami vakum dulu. Waktu itu kami vakum. Kemudian kami itu main ke tempat ini, saya terutamanya. Waktu itu saya main ke tempat ini, lalu melihat ada rumah-rumah teman-teman, tetapi kesulitan dalam pengurusan perizinannya. Karena beberapa kali kami membantu pengurusan perizinan tanah-tanah TKD, maka kami membantu untuk menguruskan perizinannya. Kami ini niatnya hanya membantu. Memang bukan niatnya ya, memang kami itu mau membantu dalam urusan perizinan. Karena kalau Yayasan Seni dan Budayanya, ya Mas Maul sendiri tahu bahwa kami sudah mempunyai itu. Dan kalau ingat dulu kita mau pakai, pernah ikut nggak ya Mas Maul ke bukit yang di samping itu? Kita kan mau pakai itu. Kemudian pakai juga di sebelah rumah sakit UMY ya waktu itu, pokoknya di daerah sana lah, kita gamping sana ada dua tempat, yang satu bukit, kemudian yang satu 1000 meter persegi. Nah itu kami memang mau pakai tempat itu. Nah cuman karena di sini ada masalah, kami bantu itu, maksudnya perizinannya belum bisa terselesaikan, kami membantu. Lalu yayasan di sini itu dulunya Kalipa namanya yayasannya. Kalipa, kemudian Kalipa kesulitan untuk mengurus perizinan, kemudian kami membantu, lalu kami dirikan Yayasan Kalimasada bersama teman-teman yang ada di sini, itu sekitar 48 orang, tuh, dari berbagai seni, jadi lintas seni. Tugas saya dan Pak Arta itu hanya untuk perizinan. Tetapi karena perizinan TKD itu urusannya itu macam-macam, dibilang sederhana itu ya nggak sederhana, tetapi itu tetap bisa ditempuh. Tetapi kalau yang belum pernah mengurus itu memang sepertinya rumit gitu. Apalagi tempat ini 3 tahun belum berizin tapi sudah dipakai, itu loh. Jadi karena pengurusannya lambat, maka kami membantu. Kemudian kami membantu dan mengadakan kegiatan-kegiatan seni tipis-tipis. Kalau Yayasan Kalimasada itu cita-citanya akan membentuk suatu padepokan. Jadi belajar langsung ke senimannya. Jadi maestro-maestro kumpulkan di sini, lalu pendidikan non formal tentang yang berkaitan dengan seni dan budaya. Nah, itu kegiatan dari Kalimasada. Kemudian berjalannya waktu, tempat ini tetap tidak bisa dimintakan izin, bisanya untuk perkebunan. Maka Kalimasada beralih, tempat ini tetap akan dipakai oleh Kalimasada untuk perkebunan. Nah, perkebunan inilah yang nantinya akan membiayai yayasan untuk kegiatan seni dan budayanya. Tetapi karena kami 48 orang, dan kalau ini perkebunan, akhirnya tidak bisa mengcover semua teman di sini. Karena TKD itu hanya bisa 10% untuk di 10% dari luas tanah untuk didirikan bangunan non permanen, dan bangunan itu adalah bangunan untuk ngurusi perkebunannya, gitu.
Maka kami mencarikan tempat lagi untuk teman-teman yang mau bergabung. Tetapi tempatnya tidak dengan Kalimasada. Saya lebih ke Darmatika Budaya Manik Mataram. Sekarang namanya Darmatika Budaya Manik Mataram. Ya, betul. Gitu. Nah, lebih ke sana karena urgen bagi saya selain lembaga pendidikan non formal yang nanti akan digerakkan atau dijalankan oleh Kalimasada, urgen titipannya Romo Arta ke saya itu bagaimana saya mengentaskan teman-teman seniman sedikit demi sedikit gitu. Saya nggak muluk-muluk kok, 1 tahun bisa ada 2, 3 yang bisa mentas, maksudnya bisa berdiri, bisa ya. Contohnya saya ini Ki Mujar. Tahu Ki Mujar nggak? Iya. Kemarin jadi bintang tamu podcast kita. Tahu nggak polanya berkesenian dari ujung mana sampai ujung mana? Iya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sampai kalau ada apa ya kegiatan itu sampai pingsan-pingsan di jalan, pernah dengar nggak? Iya, saya pernah. Dia tuh pingsan di jalan lah, dia tuh nggak bisa jalan lah, dia muntah-muntah, tidur di jalan dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Saya nggak ngemengke ini. Saya udah ngomong sendiri sama Ki Mujar. Hasilnya apa? Rumahnya itu masih kontrak. Belum punya rumah. Nah, keprihatinan yang seperti ini yang dititipkan Romo Arta kepada saya. Minimal iso di rumah. Minimal iso makan. Nah, saya nggak mau diganggu dengan hal yang lain gitu. Kalau di yang Kalimasada itu kan padepokan nguri-uri budaya, kemudian memasyarakatkan budaya yang hampir punah dan lain sebagainya. Nah, Darmatika itu sama dengan Kalimasada, hampir sama lah gitu ya. Tetapi di Darmatika ini saya lebih konsen ke tiap individu yang bergabung kepada kami itu akan mentas. Nah, contohnya Ki Mujar itu, tak tarik itu tak omong-ngomongin kamu hasilnya apa? Sudah berapa tahun kamu berkesenian? Nih, ada rumah 8.500.000. Saya enggak punya rumah Butika. Saya enggak bisa Butika. Saya belum punya uang. Kamu akan mendapatkan pekerjaan yang kamu bisa membayar rumah itu. Rumahnya sudah ada. Rumah yang nanti di Bukir Sari, itu kami ada 12 rumah. Kami dibantu oleh Pak Junet. Ada 12 rumah, itu seharga 8,5 juta, 4 kali 6. Tetapi itu rumah, baru rumah standar. Jadi kalau bagi saya, cukuplah kamu rumah standar ini dulu gitu. Nanti pengembangannya silakan dikembangkan. Dan saya berharap rumah di situ itu nantinya hanya rumah untuk workshop. Harapan saya kalau sudah bisa mendapatkan income ekonomi yang oke, beliau akan bisa beli rumah di sana SHM di tempat yang lain lah, nggak di situ itu. Walaupun di situ tuh nanti murah. Malah mungkin kan itu tanahnya itu kalau yang di Bukir Sari itu kan sebagian TKD, sebagian SG. Nah, saya dealingnya belum pas ini. Kalau dapat yang SG, ya tidak akan bayar. Bayarnya per tahunnya murah. Dan itu untuk seni dan budaya. Dan kami sudah dealing ke pihak keraton untuk kegiatan seni dan budaya ini. Itu. Kalau yang di sini ya ini dalam proses, tetapi tidak lagi menjadi 48 orang, menyusut karena hanya 10% yang kita bisa pakai. Tetapi Kalimasada tetap konsen pada pendidikan seni dan budaya. Dan nantinya kalau sini sudah tergarap, pastinya akan mencari lahan yang baru lagi untuk padepokannya. Kalau Darmatika ada 2, yang satu di Kanigoro, Kanigoro itu Gamping juga, yang satu di Bukir Sari. Di hutan wisata bambu itu. Nah, di hutan wisata bambu. Kenapa saya memilih hutan wisata bambu itu? Karena dalam perjalanan kami mencari tanah, itu kami disodori tempat itu yang begitu saya masuk itu indah sekali menurut saya. Menurutmu bagaimana? Indah apa? Indah sekali kalau itu. Indah sekali. Dan untuk bangsa manusia maupun jin itu indah sekali. Iya, jinnya ya kalau saya tuh kayaknya sama jin tuh
Jin tuh wedi sama saya sebangsa jin kayaknya. Di sini juga saya kan pinggir kali. Iya ini. Itu banyak yang waktu saya masuk itu baik orang kampung maupun orang Kalimasada itu bilang, wow durung wae jine itu masuk dan lain sebagainya. Tapi ya nggak masuk-masuk. Apa masuk saya nggak kerasa atau mereka merasa bahwa saya temannya gitu, sesama jin. Jadi ya kayaknya nggak ada masalah gitu. Jadi kalau yang di Bukit Sari itu pun yang namanya bambu-bambu pasti banyak inilah, banyak itulah gitu. Ya tapi saya ini salah satu kaumnya dari mereka, jadi saya enggak pernah takut gitu. Maka saya melihat ke sana, saya melihat bahwa ini oposisi namanya apa sih kalau dulu tuh bekas tambang, terus dibenerin sama orang kampung itu 3 tahun loh mereka, 3 tahun nggak dibayar, mereka melakukan jadi benar gitu loh dari yang tadinya renovasi apa sih namanya normalisasi lahan kemudian untuk bambu. Nah itu juga ada dana-dana yang masuk untuk bambu itu, tetapi kan untuk pemeliharaan bambunya kemudian untuk masyarakatnya saya merasa belum dapat manfaat dari tempat itu. Apakah? Ya saya nggak tahu ya udah atau belum aku, tapi ngelihatnya belum sih, aku belum ngelihatnya tapi aku belum tahu apakah Dharmatika nanti juga akan melibatkan masyarakat situ? Oh jelas, kalau yang saya nomor 1 adalah pendapatan dari masyarakat setempat. Tetapi bagaimana teman-teman saya seniman juga mendapatkan hasil dari situ. Maka saya katakan kemarin di sosialisasi saya di sana bahwa kami ini bukan investor, kami ini bukan orang yang mau mengambil tempat itu untuk kami bikin ABCD wisata yang ini yang itu, tidak. Kami ini akan tinggal di sana menjadi bagian dari masyarakat sana bersama-sama dengan masyarakat sana untuk mengembangkan tempat itu sesuai cita-cita dan keinginan dari masyarakat di sana. Jadi wujudnya adalah support dari teman-teman seniman. Maka kami diizinkan tinggal di sana. Mereka nggak mikir kudu bayar, kita TKD kudu bayar gini, nggak mikir loh mereka, teman-teman di sana. Jadi pokoknya tinggal Bu, ini lahannya, butuh seberapa gitu. Welcome sekali mereka gitu. Lalu kita kemarin saya sudah susunkan acaranya, mereka kaget-kaget gitu. Kalau kayak gini nih acara nggak bakal berhenti gitu. Dan mereka masih salah tangkap. Mereka berpikir hanya nantinya akan dapat dari restorannya. Tidak seperti itu. Misalnya nih ya, misalnya saya ambil outbound akan saya gerakkan di sana. Outbound nih, outbound itu yang saya serai adalah Dimas dari Dharmatika ya. Saya serai Dimas akan membuatkan konsepnya, Dimas akan marketingnya, tetapi masyarakat terlibat. Jadi tim untuk outbound itu adalah dari Dharmatika, misalnya 3 orang. Dari sana pun bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 20 orang tim malah outbound-nya. Bisa lebih banyak. Iya, malah bisa lebih banyak karena kami bertumpunya masyarakat harus dapat sesuatu nih dari tempat itu. Mereka 3 tahun nguri-uri tempat itu, mereka membuat tempat itu menjadi yang tadinya keruak-keruak menjadi seindah itu. Saya banding-bandingkan dengan tempat-tempat hutan bambu di lain tempat itu beda. Beda, dan kami tidak ingin, kami kemarin sudah sepakat kami akan main tradisional, kami tidak ingin spot foto nanti akan kami akan mulai hari Minggu besok kami akan mencoba spot-spot untuk fotonya tetapi tradisional. Kami tidak mau yang lope-lope ada bunga-bunganya kemudian ada apa yang warna-warni begitu, kami nggak mau. Kami tempat itu harus murni seperti itu kondisinya, tidak dimodernkan gitu loh maksudnya, tahu ya. Terus tidak ada yang ayunan yang apa warna-warni atau kaca-kaca yang malah kalau bisa yang tradisional Bu ya. Iya. Kami kemarin sudah sepakat sama masyarakat bahwa tempat itu akan dipertahankan seperti itu. Gitu, akan dipertahankan seperti itu baik untuk foto spotnya, untuk makanan dan lain sebagainya akan ya kayak gitu. Paham. Jadi tempat sana itu luar biasa. Terus ini nanti misalnya di sana penduduk itu mengadakan pasar, ya memang pasar itu mengadopsi dari Temanggung ya, Temanggung apa mana sing pasar Ngisor Pring itu loh.
Temanggung. Nah, mereka sudah pernah mengadakan 2 kali. Itu Minggu Kliwonan. Mereka ngadain Minggu Kliwonan. Maka ini akan kami teruskan. Nah, kami lagi bikin kepanitiaan bersama teman-teman di sana. Nah, itu juga gitu. Paling dari Dharmatika ya paling 3-5 orang. Selebihnya yang ngurusi, yang akan dapat duit dan lain sebagainya, ya teman-teman yang di sana gitu. Nggak mati juga kok teman-teman kita yang ngurusin di sini itu, karena mereka juga bisa dodolan gitu loh. Iya, betul. Maksudnya bisa mengambil EO-nya, bisa mengambil apa. Ya, saya hanya skup kecil, teman-teman paling di sana tuh cuma 15 rumah. Saya nggak ngambil banyak-banyak, ngambilnya cuma 15 gitu. Tetapi bagaimana 15 ini bisa sejahtera, masyarakat yang 700 atau 7.000 orang itu juga sejahtera gitu. 700 kakak berapa? 700 kakak ya? Iya. Nah, mirisnya bagi saya kan dikatakan ini ya, di tempat itu adalah dusun yang pendapatan per kapitanya terendah gitu. Di Sleman? Saya nggak tahu di Sleman ataukah di daerah atau gimana, tapi itu nyebutnya terendah gitu. Ya, terendah. Nah, dia punya tempat yang istimewa, kenapa nggak bisa menjadi sesuatu gitu. Dan tapi saya itu sayang tempat itu kalau untuk jadi wisata, terus wisatanya ini ombyo-ombyoan tuh loh, maksudnya tuh terus rame banget gitu. Nggak butuh rame, tapi gimana nggak rame tapi dapat duit gitu loh. Iya, menarik nih. Kalau orang bisnis wisata itu maunya rame, tapi kalau Dharmatika Foundation. Oh, saya nggak mau rame gitu. Saya kalau rame itu ya, bayang no, tempat itu rame, indahnya di mana nek kebak wong. Iya, betul. Indahnya di mana? Terus di sana bilang enggak apa-apa Bu, nanti sampahnya yang penting enggak nyampah. Ini bukan hanya urusan sampah. Kowe nek arep foto, terus kabeh uang-uang uang seliwar-seliwar itu sampah juga buat foto gitu loh. Maksud saya tuh jadi makanya harus bikin spot. Bu, kenapa dibikin spot kok? Padahal Ibu enggak mau bikin yang opo kacang ini ki opo. Kan ada tuh itu yang menjorok kaca itu foto indah-indah gitu. Ibu kan nggak bikin kayak gitu. Kenapa bikin spot foto? Ya itu harus steril. Kalau orang masuk main ke situ ya harus steril gitu. Karena itu memang khusus untuk foto. Jadi nek pas foto ora ana wong lalu lalang gitu. Terus dipameri, Bu, ini kalau Minggu Kliwon masyarakat sini aja udah 7.000 orang. Kemarin itu aja ngadain 5.000 orang yang datang. Njuk ngopo? Entuke duit piro? Wong 5.000 do ngopo? Kontribusinya untuk warga desa juga cuman sekali itu dan cepat habis gitu tuh. Iya. Jadi bagi saya akan saya atur kapan tempat itu boleh rame. Misalnya Jatilan tonton gini kono. Kan di sana kebudayaannya macam-macam. Akan bergilir masuk ke situ. Akan bergilir masuk ke Bukit Sari. Nah, misalnya Jatilan, ya wes kabeh nonton iki Jatilan kok. Kabeh wong masyarakat nonton sak abrek-abrek, masyarakat dodolan, tapi itu tidak boleh masuk ke kawasan yang ada kawasan A, B, C. Oh, dibagi. Yang kemarin sudah dijelaskan dari Bambu Bos ya. Itu konsepnya mereka, saya nggak mau ubah. Maka kalau Jatilan dan lain sebagainya ya di C. Lagi meh arep wong 1000, meh arep 2000 silahkan. Tapi BA-nya nggak bisa. Gitu. Nah, terus yang saya tuh berpikir kalau yang pasar Minggu Kliwonan, tapi ini konsep ini belum saya dialogkan sama teman-teman ya. Terus uyuk-uyukan, sing dodol karo sing tuku njuk ngopo? Mangan wae ra enak, digawa Bali wis enggak, suasananya enggak dapat. Maka akan kami sortir, kami akan jual mahal. Jual mahal itu gini maksudnya, bukan harganya mahal, tetapi saya batasi. Sekali acara Minggu Kliwon 35 hari sekali ya, itu hanya orang 500 misalnya. Lihat dulu nanti kemampuannya. Jadi orang masuk ke situ tuh lega, kayak masuk ke kafe tapi tradisional. Pasar pun ya pasar tapi yang nggak padat karu-karuan. Minta maaf, yang pasar itu dianggap berhasil karena meludak-meludak orangnya, saya bilang nggak berhasil. Pasar apa yang di TB itu? Pasar kangen. Kangen nggon ngendi, yuk do ngopo, uyuk-uyukan, terus malah cumi-cumi melebu sembarang kalir. Sekarang nggak tahu cumi-cumi masih ada apa enggak, macam-macam yang
Ya masih ada tradisionalnya, tapi nggak nyaman buat saya gitu. Kalau itu seandainya dibatasi, orang nyaman masuk ke situ, jajan, makan, nyaman. Betul. Tapi bagaimana yang pedagang-pedagang, teman-teman yang dagang di situ, nek dibatasi, kudu entek panganane, nah itu yang masih mau saya pikirkan gitu. Jadi tetap setiap minggu kliwonan, nah orang harus reservasi masuk ke situ. Bisa jadi loh kayak orang mau naik haji. Jadi Ada reservasinya antrian, guys. sekarang, nanti tahun depan dia baru boleh masuk. Apa? Loh kalau saya gitu. Tapi bagaimana orang itu masuk ke situ, lihat apa Ramayana, sendera tari Ramayana yang memang tradisional, yang memang bawahnya tanah, yang kayak di Bali-Bali saya bayangin. Bali zaman dulu. Iya, betul. Orang masuk ke kampung itu, ya tariannya itu nenggon lemah, tapi menarinya luar biasa, musiknya luar biasa gitu. Nah itu harus tercipta gitu maksud saya. Di sana ada apa sih kayak ketoprak yang apa tuh namanya? Apa sih? Tobongnya ada. Kalau tobong harus ditobong sendiri, nanti saya akan bantu untuk hidupkan. Sana tuh ada ketopraknya ada, jatilannya ada, yuk 3 apa kemarin itu, keroncong ada, 3 apa sih, jedor apa sih? Yang macam drama-drama kayak ketoprak gitu tapi orangnya cuman 5 atau berapa terus pakai musik yang gitu-gitulah.